Bapa kami dalam surga, terima kasih Engkau yang kudus sudah hadir di tempat ini. Kami datang dengan haus dan lapar akan firman. Biarlah apa yang boleh kami lakukan berkenan di hadapan-Mu ya Aba. Doa, pujian, penyembahan kami itu menjadi satu dupa yang harum di hadapan. Firman-Mu katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau hadir. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah roti hidup yang memberikan kehidupan bagi kami semua, yang memberi kekuatan bagi roh kami. Biarlah Tuhan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Engkau pergi kembali kepada Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan kalau saat ini Tuhan Engkau dapati iman kami yang sempurna. Kami siap Tuhan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami rindu Tuhan bertemu dengan Engkau di awan-awan kemuliaan-Nya. Kami rindu Tuhan berkumpul bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan pertolongan, yang menuntun kehidupan kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari ini Tuhan untuk lebih taat, lebih setia kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tambah-tambahkan iman kami. Kalau Engkau katakan sebiji sesawi, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Kami sangat percaya persoalan, halangan, lintangan dalam kehidupan kami. Kami mampu hadapi itu semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Kami siap memberkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Terima kasih untuk tim worship yang sudah membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau tadi tuh iman yang seperti ini, saya tadi lihat wajah-wajah warungnya. Waktu bunyi sangkakala ya. Kalau namaku dipanggilku ada, mukanya cerah semua. Saya sangat percaya kalau Tuhan datang hari ini, detik ini semuanya keangkat. Amin. Bukan hanya hari ini, besok-besok juga. Tapi pada hari ini kita mau belajar apa sih firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucap syukur tadi ngomong sama ketua panitia nih acara ini. Pak Riki, saya dikasih waktu berapa nih? 2 jam katanya. Kelamaan kali ya. 2 jam. Enggak secepat mungkin ya. Kemarin kita belajar kalau di mana hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan. Saya sangat percaya itu tidak lepas dari 43 hari lalu. Tuhan mati dan kemudian 3 hari kemudian Tuhan bangkit. Dan hari ini kita peringati kenaikan Tuhan ke surga. Kita bersyukur Tuhan Yesus naik. Tuhan naik ngapain saudara? Menyediakan tempat. Buat siapa? Buat saya, buat Anda semua. Tapi, ini di depan kita ini masih banyak persoalan, halangan, rintangan. Yang namanya iblis itu mendakwa kita terus. Siang dan malam, dia kerjanya cuma satu saudara. Mendakwa, lembur kerjanya. Kita baca firman-Nya lembur apa enggak nih? Apa lemburnya scroll? Ya. Tuhan mau kita pun sama-sama dengan Dia. Kita juga mau, kita rindu. Saudara hari-hari ini masih cinta Yesus? Masih? Kalau ditampar papi kanan, kasih pipi kiri, masih cinta Yesus? Kalau lagi naik motor, naik mobil dipotong, masih cinta Yesus? Belajar, saya juga belum bisa saudara. Kita sama-sama belajar, yuk. Karena untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita dibutuhkan iman yang kuat.
Kita bersyukur sebelum waktu Yesus mati, terus bangkit, murid-muridnya ketakutan ya. Waktu bulan lalu tuh saya bawain tuh ya firmannya, takut. Bahkan Petrus balik lagi nangkep ikan. Ngapain pemimpin kita nih yang kita harapin takut. Tapi saya bersyukur Yesus dalam masa 40 hari dia kunjungi murid-muridnya. Supaya pikiran mereka, kehidupan mereka terfokus lagi pada kerajaan Allah. Saudara kalau baca saudara ya, waktu Tuhan menyuruh murid-muridnya, Petrus itu lagi nangkep ikan terus tebarkan di sini, nah di kanan kalau nggak salah ya, terus ada. Tapi pada hari-hari pertemuan Yesus dengan murid-muridnya yang dibicarakan adalah tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Itu yang Tuhan bicarakan. Fokusnya supaya ke sana, kembali kepada ke sana. Kita kalau semua dulu ada yang namanya acara kembali ke laptop, kalau sekarang Tuhan inginkan kembali ke kerajaan, ke misinya Tuhan. Supaya kita itu tetap pada kerajaan Allah. Memang kadang-kadang jujur kita sebagai anak-anak Tuhan suka terkecoh dengan keindahan dunia ini. Suka terkecoh dengan kenikmatan dunia ini. Suka terkecoh. Jadi atau terkecoh dengan masalah-masalah kita. Jadi iman itu membuat iman kita loyo. Iman kita enggak bertumbuh ya saudara ya. Itu saya mau bagikan ini yuk. Di dalam kisah para rasul 1 ayat 1 sampai 11. Saya baca 1, saudara 2 ya, dan seterusnya bergantian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Yang kedua, oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 11 kita baca sama-sama. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Di sini dia berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit tercengang? Sesudah Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya sangat percaya ini ayat ini ditujukan kepada murid-muridnya. Kita semua di sini murid, amin. Amin. Murid. Kalau murid pasti mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Terlebih pesannya di dalam Matius 28 ayat 18-19 dan demikian. Pergilah kamu ke seluruh bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Seringkali
kita terlalu nyaman dalam kehidupan kita. Kita nggak mau pergi. Lalu beberapa hari yang lalu saya mendapat rema seperti ini. Pergi. Memang kita seringkali berkata kalau pergi ya tidak ada di tempat. Betul kan? Pak Iwan pergi dari GBI WTC pergi. Pulang ke rumah pergi. Berjalan. Tetapi saya dapat rema begini. Pergi. Seringkali kita pergi dalam zona nyaman kita. Mungkin pergi. Seringkali di sini kalau ada menara doa, jemaat itu jarang yang hadir ikut. Padahal kita berdoa buat bangsa negara. Pengerja juga jarang, yang kadang-kadang cuman dibilang wajib datang. Gak apa-apa, kita belajar, kita sama-sama belajar. Termasuk saya juga belajar. Ya ada di sini ya kasih karunia Tuhan, saya belajar. Jadi pergi dengan kata lain, pergi dari zona nyaman kita. Kita pergi berdoa. Tuhan Yesus pernah bilang loh, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dalam doa? Ya, Yesus pernah ngomong gitu kan? Tidak sanggupkah? Tapi kita mau baca hari ini saudara. Kita barusan baca. Nanti setelah ini kenaikan Tuhan Yesus, 10 hari ke depan Tuhan bilang, jangan kemana-mana, tunggu di Yerusalem, nggak boleh kemana-mana. Sampai apa yang Tuhan janjikan itu terjadi. Apa namanya saudara? 10 hari ke depan nih. Pentakosta, Roh Kudus turun. Hari-hari ini, yuk saudara. Mungkin tadi sudah dibilang, Yohanes membaptis dengan air, tetapi Tuhan akan membaptis engkau dengan roh. Dengan Roh Kudusnya. Yuk hari-hari ini saya percaya di sini sebagian besar udah dibaptis dengan tanda-tanda berbahasa lidah. Berbahasa lidah itu untuk orang yang tidak percaya dan saya sangat percaya orang yang orang yang tidak percaya akan melihat perbuatan-perbuatan kita oleh karena pimpinan Roh Kudus. Amin. Betapa sering kita nggak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dibilangnya nggak kuat. Tapi kita kalau mau belajar, yuk. Nah, untuk menantikan kedatangan Tuhan itu, saudara, diperlukan iman. Tuhan Yesus pernah berkata loh begini. Jika aku datang, adakah iman di bumi ini? Saya selalu menganalogikan dalam kehidupan saya, kedatangan Tuhan itu yes. Kalau semuanya Tuhan datang dalam kemuliaannya, turun dari surga, datang kemuliaannya, kita naik. Oke. Kalau tiba-tiba Tuhan ntar malam datang sama saya, Dennis pulang. Tuhan juga datang. Oh berbahagia banget saudara, begitu kita mau meninggal, Tuhan yang nyambut. Betapa sering, saya pernah mendengar satu hamba Tuhan. Kalau orang itu mau meninggal, biasanya suka teriak-teriak. Suka teriak-teriak. Apalagi yang tidak mengenal Tuhan. Mereka akan berteriak-teriak, takut masuk dalam gua kematian. Takut. Kemarin beberapa hari yang lalu, saya ketemu teman saya, seorang Buddhis. Dia kasih video tentang kematian biksu. Mungkin kejadian di Tibet kali ya. Dia bilang, Den, lihat video ini. Saya lihat video itu. Hidup nih ngobrol-ngobrol begini. Tiba-tiba dia ada kayak semacam bisikan atau apa. Saya mau pulang. Itulah kurang lebih ya. Dia datang, dia tidur, seret, langsung didoain. Pulang langsung, meninggal. Saya ingat, Musa juga begitu ya. Ya kan? Musa naik ke gunung. Sampai di gunung gak ada kan Musa gak turun lagi kan. Diganti dengan Yosua pada saat itu. Ini kerinduan kita saudara. Ini kerinduan kita. Begitu kita datang, begitu kita mau pulang meninggalkan dunia ini. Yang nyambut Tuhan. Mau gak saudara? Wah berat. Ya, yang nyambut Tuhan. Memang dunia ini indah, saya nggak bohong, indah benar, enak, nyaman. Tapi ini tempat persinggahan, nggak selamanya kita di sini. Kalau kita di sini selamanya kesian Tuhan mati, korban yang nggak ada apa-apa. Tuhan mau justru yang lebih indah bersama dengan Bapa di surga. Nah,
Jadi Tuhan siapkan tempat buat kita di sana, lalu kita masuknya ke sana. Caranya dengan kunci iman kita, saudara. Pakai iman. Berapa banyak orang yang dengan masalah yang ada dalam dunia ini, anak-anak Tuhan khususnya ya, rontok iman. Salah satunya Yudas, itu rontok. Imannya rontok. Padahal tinggal sejengkal lagi. Dia masuk dalam rencana Tuhan, tapi ya karena keegoannya dia gak masuk. Cinta dunia dengan 30 keping uang perak. Kadang-kadang Tuhan itu terlalu gimana ya, dia menyamakan diri dengan uang. Padahal dia lebih dari uang. Jadi dengan kata lain, untuk kita masuk dalam kerajaannya itu dibutuhkan iman. Firman Tuhan Yesus sendiri katakan, adakah iman di bumi ini? Ada gak iman kita? Saya gak tahu saudara ya, seringkali waktu kita mau pulang ke surga, itu kan urusannya kita sama Tuhan. Ya kan? Walaupun di sebelah mungkin ada orang-orang yang kita kasihi, itu gak akan nolong. Mungkin iman suami kita, iman istri kita, iman anak kita itu lebih kuat tapi hubungannya kita sendiri sama Tuhan. Maka itu yuk kita bangun iman kita. Supaya rencana Tuhan bukan kita hanya, senang ya Tuhan datang, Tuhan pergi lu ke surga lu. Tapi bagaimana seterusnya? Kita harus ikut dalam rencana Tuhan. Dia telah mati, dia telah bangkit, dia telah naik ke surga, menyediakan tempat buat ngajak kita. Tapi kita perlu kuncinya, ya iman yang kuat, saudara. Iman yang kuat. Iman yang kuat ini perlu proses. Hari demi hari harus kita jalani. Bukannya lari, perlu proses. Iman ini perlu proses. Tadi saya berdoa, waktu saya bicara tadi ada iman sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan apa saudara? Gunung. Saya baca di Google, lihat di Google, memang belum pernah lihat. Kecil gitu ya imannya, si biji sawi kecil. Kecil banget. Itu bisa, bagaimana dengan iman kita? Yuk kita tambah-tambahkan iman kita. Supaya iman kita makin kuat, makin strong, makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Rules semua udah ada. Untuk kita menjadi seperti Yesus, untuk kita menjadi memiliki iman yang kuat, semua udah ada di sini. Untuk memiliki iman yang kuat, yang pertama adalah di dalam apa ya? Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Itu adanya di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Yuk saya baca ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ngaku ya di hadapan saudara ya. Saya seringkali kalau di sini berdoa buat bangsa dan negara. Buat bangsa dan negara, kita sepakat. Tapi kalau semuanya dari Senin sampai Jumat, ini dari mulut yang satu doa berkat, satu lagi mengeluh tentang negara kita. Yang harusnya enggak seperti itu, saya belajar. Sampai saat ini saya belajar. Kita kalau ngelihat, koruptor, kayaknya seolah-olah dibiarkan gitu, seolah-olah seperti itu gitu, hal-hal yang gak bagus gitu. Tapi kita tetap berdoa. Saya mau belajar saudara, saya mau belajar supaya perkataan ini perkataan yang positif firman Tuhan. Padahal tetap kita harus berdoa untuk firman Tuhan. Yang kita dengar itu adalah hal-hal negatif. Semua yang ada di media negatif. Kadang-kadang saya bilang, ini ampun benar-benar semua. Hal tentang pemerintah negatif semua, nggak ada yang positif. Jarang. Untuk iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya nggak tahu saudara. Saudara baca firman bagaimana? Jeruk akan tetap menjadi buah jeruk. Dia tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya kalau kita tidak kupas. Dia akan ada begitu kita kupas,
Tapi kita juga harus mengunyah, menelan. Itu ada faedahnya. Menjadi vitamin C, menjadi hal yang baik di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 1 dikatakan. Ayo Mazmur 1. Siapa tolong Ika? Mazmur 1. Kedua, ayat 2. Yang kesukaan. Tetapi yang kesukaannya ialah ini ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Untuk iman saudara kuat, tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah baca firman, renungkan setiap hari, setiap saat. Itu biar nempel. Begitu saudara kita ada masalah, maka kita menjadi kuat oleh karena firman Tuhan. Tuhan sendiri aja pakainya firman Tuhan. Yang pertama adalah firman Tuhan. Yuk kita. Kemarin ada beberapa waktu yang lalu saya ketemu salah satu customer saya. Customer saya tuh kakinya itu suka bengkak. Suka bengkak, terus akhirnya di check up semuanya. Semuanya bagus, kolesterol apa semua bagus, gula semua, ginjal semua bagus. Pada satu titik dia bilang coba EKG. Dites EKG bagus. Ini kalau mau lebih ketahuan lagi biasa naik tingkat. Apa saudara? Treadmill. Begitu treadmill ngap-ngapan. Ketahuan, kateter dicek. Masukin kateter. Begitu dimasukin kateter ketahuan ada salah satu pembuluh darahnya yang mampet. Udah gitu dia cerita sama saya. Padahal kau Denis, saya tuh semuanya saya langgar. Saya ikutin. Makan daging merah enggak pernah. Makan daging seminggu sekali. Makan sayur semua dia ikutin aturan. Dengan tempat yang lain saya cerita sama teman saya nih kejadian ini nih. Teman saya nggak ternyata begini saudara. Oh itu sama tuh Den nama papa saya. Papa saya dulu begitu kan biasa kalau orang tua giginya udah nggak ada kan ya. Giginya udah hilang dah pokoknya. Karena usia. Karena giginya hilang jadi dia tuh setiap memberi masakan, setiap memberikan sayur buat dimakan itu semua direbus supaya empuk ya. Jadi biar bisa masuk ke dalam perut. Ternyata nggak lama sama. Ininya kakinya bengkak-bengkak juga. Dia ke dokter saudara, Dokter bilang apa? Oh ini, apa yang dikunyah itu udah terlalu lembut. Nggak bisa dikunyah, jadi telan. Tidak dikunyah, telannya langsung. Jadi itu tidak menimbulkan protein di dalam tubuhnya yang diperlukan. Nggak ada protein. Firman Tuhan pun begitu saudara. Firman Tuhan katakan renungkan siang dan malam. Makan ganyem. Jangan langsung telan. Saya pernah dengar, nggak tahu ya kalau salah tolong dikoreksi. Kalau nggak salah kita malam makan itu mesti 32 ganyeman ya. Saya nggak tahu di sini ada yang langsung telan nggak kayak itu tuh, kayak apa? Maaf, kayak udanil langsung hancur telan. Saya nggak tahu begitu ya. 32 ganyeman. Kalau di Asia katanya begitu saya dengar. Tapi kemarin saya dengar lagi, kalau di Prancis 70 kali ganyeman. Waduh luar biasa. Kita kan perlunya instan, kita mau cepet. Apalagi saya model makan pop habis. Lu makan apa ngapain Den? Karena kebiasaan, tapi memang itu harus dirubah. Itu salah gitu ya. Jadi firman Tuhan itu harus diganyem. Harus direnungkan, harus supaya jadi satu protein dalam hidup kerohanian kita. Siapa yang sini mau baca firman Tuhan? Nggak usah angkat tangan, saudara janji sama Tuhan. Ya, iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, iman juga bisa timbul, iman bisa kuat, bisa kokoh. Waktu kita melakukan perbuatan-perbuatan itu. Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah innalillahi. Mati saudara.
Iman tanpa perbuatan. Jadi saudara udah baca ke sono kemari, nih baca firman, tapi saudara nggak lakukan, ya udah, iman saudara nggak bertumbuh. Kayaknya saudara nggak percaya sama saya nih. Yuk, Yakobus 2 ayat 17. Coba tolong Yakobus 2 ayat 17. Baca ya. 1, 2, 3. Demikian juga jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu, bilangin sebelahnya dong. Enggak melakukan firman Tuhan mati. Sebelahnya dong. Jangan liatin saya aja. Coba ngomong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kemarin saya tuh, kalau ayat mah kita menjago semua deh. Beri maka kamu akan diberi. Satu takaran diguncang, dikocok-kocok gitu ya. Tahu ya. Udah tahu deh. Apa yang kau beri akan tabur. Kau tabur kau akan menuai. Udah jago. Tapi untuk benar-benar melaksanakannya itu berat. Termasuk saya. Berat. Belajar. Jadi kemarin teman saya begini. Banyak orang-orang dunia yang gak percaya Tuhan. Kayak contoh ya. Tahir ya. Itu yang orang kaya itu. Itu memberinya luar biasa. Mereka memberi. Lalu ada satu teman saya, itu kalau memberi, wah luar biasa. Komplek rumah, komplek dia kan ada klaster, ada apa namanya, ada satuan pengaman. Biasanya kan kalau kita tuh tiap bulan, setahun sekali kalau mau lebaran, kita tuh pasti ditagih 1 kali iuran. Ibu Gembala pasti tahu deh ini. Ya 1 kali iuran ditagih buat mereka, buat penjaga. Mereka ini teman saya ini. Dia beli berapa paket khusus sendiri. Dia kasih. Ada berapa grup? 3 grup. Dia kasih 3 grup semuanya. Tapi ya begitulah saudara. Berkatnya gak habis-habis. Berkatnya gak habis-habis. Yuk kita belajar. Ya mungkin saudara dalam hal ini untuk memberi. Gak pakai pulus. Tapi pakai tenaga. Pakai pikiran. Saudara bisa bantu. Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita jalan keluar untuk melakukan firman Tuhan. Apalagi nanti nih. Ketika kita 10 hari ke depan Roh Kudus dicurahkan. Supaya kita dapat melakukan firman Tuhan. Jangan yang tadi yang kita baca saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Di sini katakan untuk menjadi saksi ya. Tapi kita sangat percaya. Hal-hal kecil yuk kita belajar. Kita enggak dituntut yang gede-gede kok, enggak. Berikan juga di dalam 1 Yohanes 1 ayat 18 ya. 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, jika kamu adalah anak-anak Kristus, maka wajib engkau menyerahkan nyawamu untuk saudaramu. 1 Yohanes 3 ayat 16 tuh. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Boro-boro nyawa. Kalau dia lagi dengar susah, boleh datang ya. Ngapain lu datang lagi? Ada apa? Tapi wajar lah itu manusia, masih darah dan daging. Tapi saya percaya kita mau belajar. Kita mau belajar ya. Karena tadi kalau firman itu udah dikunyah, memberikan manfaat dalam kehidupan kita, kita belajar, lama-lama kita kikis kedagingan kita. Itu yang kedua, iman timbul oleh karena perbuatan. Yang ketiga sekarang saudara, ini udah paling gak enak. Iman timbul karena penderitaan. Iman timbul karena penderitaan. Saudara, tahu ya Rasul Paulus? Tahu gak Rasul Paulus? Tahu gak? Saudara tahu Rasul Paulus tapi gak kenal Rasul Paulus ya. Termasuk saya. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang tadinya pembunuh. Dia bunuh Saulus, murid Yesus. Dia bunuh Stefanus. Dia bunuh, setelah itu dia bertobat, percaya dengan Yesus.
Yang tadinya dia mengalami kehidupan yang mewah, luar biasa, enak. Dikasih surat kuasa, mau kemana-mana, tujuannya satu, ngebunuh orang. Siapa yang dibunuh? Pengikut Kristus. Kuasa banget loh. Tapi setelah dia percaya sama Yesus, saya cari, tapi ya udahlah karena waktu kelamaan kali ya. Nah, ini saya baca aja ya. Saya baca ya. Di dalam 2 Korintus 11, itu Ika. 2 Korintus 11 Ika. 2 Korintus 11 ayat 23. Ini saudara. Saya bacain ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Terus, 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 39 kali. Percis Yesus dicambuk juga 39 kali. Terus, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ngerinya. Terus, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ini Paulus. Tadinya hidupnya enak, gara-gara percaya Yesus nih jadi begini nih. Nih jadi begini. Tiap hari nyari duitnya, jual apa saudara? Apa? Tenda. Tenda ya. Tiap hari tuh. Mohon ampun ya saudara, maaf. Kalau zaman sekarang ini hamba Tuhan diberkati apa enggak sih? Jual tenda. Gara-gara ikut Yesus. Tapi imannya makin kuat. Diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus benar. Jadi iman itu timbul oleh karena penderitaan. Penderitaannya tentu bukan penderitaan karena kita main judol. Oke? Bukan. Adalah oleh karena kita melakukan kebenaran firman Allah. Jadi saudara tolong tarik benang merah antara akibat kita melakukan perbuatan yang salah atau akibat kita melakukan kebenaran firman Allah. Itu mesti jelas. Dan saya sangat percaya kalau saudara memiliki iman yang strong, waktu Tuhan datang, apapun keadaan kita, bisa seperti Paulus katakan. Dulu apa yang merupakan kebanggaan, kehebatan bagi aku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi milikilah iman yang kuat, yang teguh. Saya kesaksian ya, saya tutup dengan kesaksian. Satu waktu saya ini mau pergi ke satu negara. Daftar nih ceritanya udah daftar. Dipanggil namanya. Namamu akan tercatat dalam kerajaan surga. Nih deh, ini kita semua tercatat nih. Tercatat dipanggil. Begitu dipanggil masuk, begitu masuk ketat banget. Pintunya, tebel-tebel. Aduh, gila. Pakai gesper buka. Semua, dompet lepas, semua gak ada. Itu baru masuk ke dari di dunia loh, belum kerajaan surga. Belum. Saya cuma bilang, ya Tuhan, masuk kerajaan surga kayak begini juga gak ya? Lebih parah mungkin ya. Saya sangat percaya. Udah masuk. Saya masuk ke sebuah negara, tiba-tiba mereka punya kriteria tersendiri. Akhirnya ditolak. Maaf, Anda belum bisa masuk. Dalam hati saya, saya masih ketawa, pada saat itu ketawa. Yang jadi pertanyaan kalau kita masuk surga, di sana ditolak. Kita di perempatan nih, mau kemana nih? Mau ke bumi udah gak bisa, udah ditanam. Gimana? Tanam gimana? Mau balik lagi? Kan gak mungkin. Ya kan? Tapi kita bersyukur, saya bersyukur Tuhan ini hanya satu ilustrasi saudara, ilustrasi. Saya percaya saudara, saya percaya. Hari-hari ini akan menjadi hari-hari yang sulit, sangat sulit. Saya suka sering ngomong, susah sekali nyari uang tunai. Sulit, sangat sulit.
Tetapi bersama Yesus kita dapat cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Yang penting satu, Tuhan cukupi segala kebutuhan kita. Bukan keinginan kita. Mobil 1 mau 2, rumah 1 mau 3. Enggak, saudara enggak. Wajar enggak? Ya wajar. Ya di luar Tuhan silakan aja, boleh-boleh aja. Tapi orang yang diberikan hikmat. Hikmat yang dari Tuhan mula-mula hikmat yang dari Tuhan tuh kalau dari atas mula-mula ia tidak, yaitu mementingkan diri sendiri, enggak dibagi. Seringkali saya berulang-ulang saudara katakan, saudara saya tarik napas. Terus buang, ya kan? Narik, buang. Coba kalau saudara narik terus. Mati saudara. Mati, benar. Saudara jadi vacuum cleaner. Saya sangat percaya hari-hari ini yuk. Kita 10 hari ke depan kita minta Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus supaya nyata dalam kehidupan kita. Kita gak bisa berjalan sendiri. Ya, kita belajar. Bukan berarti saya udah sempurna, enggak. Saya juga belajar. Saya juga banyak cacat celahnya. Karena kemarin sih baru ketangkep 3 kali. Etle, terobos lampu merah. 3 kali. Jadi yuk kita mau belajar. Kita belajar. Setelah mengalami itu kita setiap lampu merah ya udah kita pelan-pelan. Saya sangat percaya biarlah firman ini boleh membangkit iman. Jangan lupa saudara baca firman. Renungkan, kalau saudara mendapatkan masalah penderitaan, jangan ditengking, minta Tuhan. Tuhan ini maksudnya apa? Saudara juga boleh beri akal budi, saudara boleh memilah. Kira-kira ini masalah karena perbuatan saya yang memang salah atau memang saya melakukan firman Tuhan. Kalau saudara melakukan firman Tuhan, percaya saudara pasti ditolong. Paulus dia berkata, Tuhan ada duri dalam daging. Ada duri dalam... Padahal dia hebat sekali loh. Dia menyembuhkan orang. Tapi ada duri dalam daging. Tapi dia sendiri merasakan sakitnya. Dia merasakan sakitnya. Tapi dia percaya bahwa Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan. Ya saudara ya. Demikian firman Tuhan. Saya tidak panjangkan. Saya udah dilihatin terus sama Pak Riki. Yuk saya undang pemusik. Saya nyanyi apa ya? Oh iya. Udah bisa kan? Oh iya satu saudara. Tapi kita tutup dulu ya. Tutup dengan doa ya. Kita nyanyikan lagu ini ya. Kita imani. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun datang pada hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Tuhan, kami semua telah dengar firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk tempat yang Kau siapkan bagi kami. Terima kasih, kami rindu berkumpul bersama dengan Engkau. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman. Biarlah kami boleh membangun iman kami melalui pendengaran firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Kami rindu Tuhan. Kami rindu. Pada saat Engkau datang kedua kali,
baik secara berkorporat sama-sama atau pribadi Tuhan, Engkau dapati kami iman yang kuat, iman yang sempurna. Tuhan yang menyempurnakan kita hanya Engkau melalui firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sangat percaya setiap umat-Mu yang ada di sini, mereka bukan hanya merayakan kenaikan-Mu pada saat ini, tapi mereka juga menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali dengan penuh sorak-sorai membawa berkas-berkasnya di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan pada siang hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara, saya mau ini nih, mau bagi berkat. Tapi